Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas ya soal uji oli. Jadi ya memang kalau bicara uji oli itu ada yang sama ya dari dulu sampai sekarang. Tapi yang penulis ingin bahas ini adalah uji oli yang dipakai iklan oleh pabrik oli. Jadi menurut penulis itu nggak hanya kualitas oli yang turun, mutu uji olinya pun turun. Ya tentu kalau kita bicara uji oli, kita harus ya sepakati dulu uji oli yang layak, yang bisa diterima itu yang seperti apa. Kalau penulis ya, untuk sebuah uji yang paling penting itu adalah konsistensi. Ya, yang namanya eksperimen fisika itu ada beberapa hal yang membuatnya ilmiah, yang membuatnya merupakan percobaan kimia yang layak. Jadi faktor-faktor salah satunya yang membuat percobaan ilmiah itu diakui, pantas, layak, ya ilmiah lah, sesuai dengan kaidah ilmu pasti. Itu kalau ujinya diulang hasilnya sama, diulang berapa kali pun hasilnya sama. Yang melakukan uji orang lain hasilnya juga sama. Jadi ujinya dilakukan orang yang sama di waktu yang berbeda, hasilnya sama. Uji yang sama dilakukan orang lain hasilnya sama. Ini merupakan bagian dari konsistensi. Terus hasil uji tersebut harus bisa disimpulkan, harus memberikan hasil yang bisa kita pakai untuk membuat jadi teori baru. Jadi beberapa teori itu disusun berdasarkan eksperimen, berdasarkan percobaan yang berhasil. Percobaannya nggak bisa diambil kesimpulannya, ya bisa dibilang sebuah percobaan yang gagal ya. Jadi percobaan itu harus bisa dianalisa, bisa diambil kesimpulannya. Kalau sampai sebuah percobaan itu ternyata hasilnya kacau balau, ya itu merupakan percobaan yang bisa diakui. Jadi minimal dari situ ya, hasilnya konsisten, hasilnya bisa sama walau diulang beberapa kali sekalipun. Terus hasilnya walau dilakukan orang lain juga hasilnya pasti sama. Nah, cukup banyak ya uji-uji yang ya membuat hasilnya jadi nggak konsisten. Terutama adalah uji gesek. Uji gesek yang menggunakan lekan ayun. Memang ada yang hasilnya konsisten. Jadi seperti misalnya kalau pakai aditif ini hasilnya selalu lebih licin gitu ya. Tapi ada juga yang nggak konsisten, yaitu ketika uji tersebut dilakukan pada oli mesin, seperti yang dilakukan oleh Piotr Tester. Hasilnya bisa dibilang amburadul, nggak bisa kita ambil kesimpulan. Jadi kalau hasil itu bermakna, percobaan yang dilakukan oleh Piotr Tester itu ada artinya, harusnya kita bisa ambil kesimpulan. Contohnya ya, oli yang mahal itu lebih licin, lebih baik hasilnya. Dari merek yang sama, harga yang lebih mahal lebih baik misalnya. Yang tipe HDO lebih licin daripada yang tipe PCMO ataupun yang Jaso MA. Yang versinya lebih tinggi itu lebih baik, API-nya lebih tinggi lebih baik misalnya. Tapi apa yang terjadi?
Pitter tester ini menguji oli ada beberapa yang sampai diulang ya. Yang penulis ingat modul 8100 kalau nggak salah ya. Itu sampai beberapa varian dicoba dan hasilnya nggak ada yang sama. Ada oli yang tipenya sama, kekentalannya tok yang beda. Itu juga nggak bisa diambil kesimpulan. Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Plus nggak bisa nggak bisa disimpulkan. Hasil uji coba dari pitter tester itu justru membuktikan ya bahwa yang namanya uji gesek itu nggak bisa dipakai untuk menguji kemampuannya oli mesin. Gak cocok karena ya hasilnya jadi kacau balau. Nah, ada beberapa uji yang ya lebih konsisten, seperti misalnya kandungan aditif. Nah, kalau kandungan aditif ini karena memang sudah pakai standar ya, hasilnya bisa lebih konsisten. Tentu ini kalau yang melakukan ujinya adalah lembaga terakreditasi ya, lembaga yang tersertifikasi juga. Karena ya ada masukan bahwa ya nggak semua lembaga uji oli itu hasilnya bisa dipercaya. Jadi ada lembaga-lembaga uji oli yang hasilnya itu ngawur. Jadi penting ya untuk memilih lembaga uji oli yang terpercaya. Mungkin ada yang tertarik, oh ini uji olinya murah. Murah, tapi kalau hasilnya ngaco, hasilnya nggak bisa diandalkan, malah bikin jadi tersesat, malah bikin ambil kesimpulan keliru. Mungkin lebih murah, lebih murah 25%, lebih murah 30%. Tapi kalau hasilnya ngaco ya buang-buang duit. Padahal harganya juga nggak murah. Sebagai contoh, ada syaratan harga ya beberapa tahun yang lalu, mungkin 2018 atau kapan itu, yang dari Lemigas untuk uji kekentalan apa sih sing mahal itu, uji kinematic viscosity dah, itu 400.000. Oh ya, HTHS 750.000. Kalau sekarang mungkin sudah 1 juta. Padahal itu cuma satu uji saja. Lalu ada juga uji-uji yang pakai uji lapangan, seperti yang dilakukan Lupromax. Uji yang nggak ada standarnya tapi sering juga dilakukan itu adalah uji pemanasan. Biasanya dilakukan ke gelas ukur ya, gelas lab, tabung lab. Jadi olinya dimasukkan tabung lalu dibakar. Ya, dokter mobil itu juga salah satu contohnya. Jadi yang dinilai ya volume oli dan warna oli. Ada yang bangga, oli kami beningnya lebih lantang. Ada yang bangga, volume oli kami nggak cepat berkurang. Cara pengukurannya ya memang bisa pakai dipanasi. Yang masalah ada metodenya, prosedur eksperimennya. Karena prosedur eksperimennya seringnya menggunakan sumber api yang tidak merata, tidak konsisten, tidak sama. Kalau contohnya dokter mobil, sumber apinya malah beda ya. Cara mengatur besar apinya juga Kalau yang lain-lain biasanya hubungannya dengan jarak atau kekuatan sumber apinya. Kalau yang pakai torch
jaraknya kadang jadi beda-beda karena dipegang tangan, nggak diposisikan duduk diam gitu. Kalau yang pakai lilin ya wis jelas, api lilin itu besarnya juga beda-beda. Parahnya itu dilakukan dalam posisi kipas angin nyala, yang akhirnya ya yang diuji jadi ikutan dingin. Kacau lah. Uji yang menurut penulis ya konsisten dan ya bisa dipercaya itu ya contohnya adalah uji yang dilakukan Suzuki. Ya memang Suzuki nggak melakukan uji nggak melakukan bongkar mesin terus tunjukkan dalaman mesin kayak apa. Tapi paling enggak motor Suzuki ditunjukkan bisa jalan ya bahkan sampai 4000 km langsung tanpa henti. Dilakukan di sirkuit beberapa motor sekaligus, mungkin 2 motor kalau nggak salah atau 3 motor. Ada yang sampai dijalankan 24 jam gaspol terus nang Sentul. Nah untuk bisa seperti itu ya olinya tentu harus yang bagus. Nah itu ya oli yang ya semantep. Oli-oli yang pernah diuji di situ enduro itu pernah. Cuma ya kalau soal enduro sendiri penulis ya termasuk yang pernah merasakan perubahan dari enduro. Jadi enduro pertama kali muncul itu sip ya olinya ya. Enduro biasa yang 20W50. Pertama muncul itu sip ya, halus, enak, awet. Setelah setahun jadi mendadak gak enak, jadi cepat rusak. Masih mending meseran super daripada enduro pada saat itu. Ya tentu kalau sekarang meseran super pun wis jadi buruk juga. Tapi yang jelas ya sampai oli bisa dipakai 24 jam itu ya jelas tanda yang bagus ya. Nah, cuma sayangnya sekarang yang begini ini nggak musim. Ya Suzuki pun kayaknya merasa bahwa melakukan uji tersebut sia-sia karena ya padahal motornya wis dilakukan uji tahan 24 jam ya saya gak payu aja motornya. Ya sayangnya orang Indonesia nggak peduli soal begituan. Dalam mindsetnya punya motor Honda pasti awet gitu ya. Padahal motor Honda kalau dipakai uji seperti itu ya rasanya bakal banyak yang bermasalah ya. Terus ya Suzuki nggak melakukan itu lagi, kualitas dari mesin Suzuki juga ikutan turun. Ya sayangnya jadi seperti itu ya. Tapi balik lagi lah. Jadi uji 24 jam itu sebenarnya sesuatu yang sangat sip ya untuk uji pelumas. Dan rasanya sekarang nggak ada lagi ya pelumas yang melakukan seperti itu. Nggak ada lagi pelumas yang pakai motor bisa jalan 10.000 km. Saya nggak mobil. Tapi mobil 10.000 km itu sesuatu yang enteng ya. Nggak kayak motor. Apalagi ya mobil bisa dibilang walau kecepatannya 100 RPM-nya masih termasuk rendah, mungkin 3.000 itu ya termasuk nggak berat ya untuk mobil. Beda kalau motor jalan 100. Motor jalan 100 itu sudah sangat merusak olinya. Oleh karena itu demo-demo kalau yang ya misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta Surabaya Jakarta lagi gitu, itu seringnya adalah pakai mobil. Karena kalau pakai motor kesini saya nggak kuat. Kalau pakai mobil juga lebih mudah, tinggal lewat tol. Oh ya, bicara soal uji oli yang dicoba di kendaraan, ada sih uji yang harusnya nggak kita pakai sebagai acuan. Yaitu apa?
uji kendaraan bisa jalan walau olinya sudah dibuang. Nah ini uji yang aneh ya, karena kan ya harusnya oli berkurang itu sesuatu yang yo nggak disarankan ya. Nah ini kok malah ngujinya olinya nggak dipakai. Nah uji-uji seperti ini termasuk ya semi menipu. Kenapa? Karena yang namanya perlindungan mesin itu ya selama aditifnya sudah terbentuk, dia akan tetap nyantol di mesin sampai mesin itu jadi dingin kembali. Lagi pula uji tersebut dilakukan dalam hanya dalam kondisi mesin baru, bukan misalnya sudah dipakai 1000 km atau berapa gitu ya. Dulu sampai pernah ada ya, kalau iklan mesin jalan nggak pakai oli itu, ujinya Duraloop. Duraloop ini olinya oli yang dijual secara MLM mestinya kalau nggak salah. Duraloop ini kan ada iklannya rame-rame gitu pakai mesin NASCAR. Nah ternyata di Amerika sendiri oli Duraloop ini sampai disuruh menarik iklannya tersebut, karena terbukti ketika diuji di lab olinya tidak memberikan perlindungan yang lebih baik dari oli yang lain. Jadi walau oli Duraloop itu bisa bikin mesin itu jadi tahan jalan tanpa oli, tapi dipakai sebagai pelumas secara normalnya itu kemampuannya tidak lebih baik dari oli-oli lain. Jadinya kena sanksi dari FTC ya, Federal Trade Committee di Amerika sana. Nah, masukan dari FTC ini bisa jadi ya sandaran untuk kita bahwa ya uji yang seperti itu tidak bisa jadi acuan untuk memilih pelumas. Ya sudahlah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.